Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Monggo sareng-sareng kita mulai ngaji kita dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ilmu ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ala ma nawahu as-salafus salih thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra'il mufassirin wa nakhusu khususan ila safahat fi ulumil qira'at wa fathil manan fi fadailil Qur'an wa nafa'ana bihim wa ulumihim. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai mana kemarin? 100 yang mana? Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Halil masahiful uthmaniyatu tashtamilu alal ahrufis sab'ati amla. Halil masahifu, apakah mushaf al-uthmaniyah, itu mushaf Uthmani, nanda mawon. Halil masahiful uthmaniyatu ikut tashtamilu mencakup alal ahrufis sab'ati. Jadi apakah huruf sab'ah, al ahruf as-sab'ah itu tercakup dalam tulisan rosem mushaf Uthmaniyah amla ataukah tidak? Lil ulama iku kedua ulama, artinya menurut para ulama. Fi dzalika ing dalam hal tersebut araun salasatun utawi pira-pira pendapat salasatun kang telu. Artinya ada 3 pendapat menurut ulama terkait apakah mushaf Uthmani itu di dalamnya tercakup atau dia mencakup al-ahruf as-sab'ah atau tidak. Yang pertama, zahaba at-Tabari wa at-Tahawi wa Ibnu Hibban wa Ibnu Abdil Barr wa ghairuhum. Zahaba berpendapat sapa at-Tabari, Imam at-Tabari, wa at-Tahawi, Imam at-Tahawi. Imam Tahawi itu termasuk salah satu di Mesir ini, salah satu ulama yang sesungguhnya ajarannya juga sama dengan disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan kalau yang kita kenal itu Asy'ari atau Maturidi dalam sisi kalam, ilmu kalam. Tahawi ini sebenarnya juga sama, ini juga moderat. Kan zaman itu juga tidak janjian beliau-beliau itu, karena tidak ada WA, tidak ada apa-apa. Jadi ya sama-sama menulis dalam rangka mengcounter pendapat-pendapatnya atau ideologinya Mu'tazilah. Wa Ibnu Hibban, dan juga pendapatnya Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Barr, dan selain beliau-beliau itu apa? Ila annaha. Jadi pendapatnya adalah annaha la tashtamilu illa ala harfi Quraisyin faqattu. Annaha, bahwasannya al-masahif al-Uthmaniyah ikula tashtamilu, tidak mencakup apa masahif al-Uthmaniyah illa kecuali ala harfi Quraisyin, ing atase harf atau bahasa Quraisy, harf Quraisy faqat saja. Kalau ada la lalu disambung dengan illa,
asalnya menegasikan, menafikan lalu digandeng dengan illa, ini sesungguhnya adalah untuk menguatkan. Ini penguatan. Jadi intinya ya pendapatnya bahwa mushaf Utsmani hanya mengcover, hanya mengakomodir satu harf, yaitu harf Quraisy. Itu menurut pendapat At-Tabari, At-Tahawi, Ibnu Hibban dan Ibnu Abdil Bar. Kan tadi ada 3 pendapat. Dari satu pertanyaan, apakah mushaf Utsmani itu mengakomodir ahruf sab'ah atau tidak? Nah, ini pendapat pertama mengatakan enggak. Karena mushaf Utsmani itu hanya mengakomodir satu harf, yaitu harfi Quraisyin. Ini menurut pendapat ini. Wastadallu dan beristidlal atau mengambil dalil ala dzalika. Jadi kalau istidlal itu terkait dengan pendapatnya ini, lalu dicari dalilnya yang menguatkan, itu namanya istidlal. Kalau istimbat, kan dalam hukum itu ada istidlal, ada istimbat ya. Bedanya apa? Yang sudah menempuh mata kuliah studi fikih atau yang prodinya hukum keluarga Islam ada. Karena di UIN kan adanya HKI, hukum keluarga Islam. Prodi HKK kan tidak ada. HKK itu apa? Nggak ada. Apa Rek? Ada yang tahu Rek? Istidlal dengan istimbat bedanya apa? Mesti takut irasan-rasan ngomong. Saya tuh paham kok, cuman nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi kalau istidlal, ini kan tadi istadallu, wastadallu ala dzalika biqauli Utsman. Jadi kalau istidlal itu biasanya permasalahannya muncul, lalu dicari ini dalilnya apa ini, sumbernya, lalu memutuskan mengeluarkan hukum juga. Kalau istimbat itu biasanya dari ayat lalu dikupas dikeluarkan hukumnya. Seperti Imamuna Asy-Syafi'i atau imam-imam yang lain, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Lalu dari ayat itu, ayatnya sama, lalu beliau beristimbat hukum, oh rukun wudu itu ini. Ya, faghsilu wujuhakum. Dimulai dengan niat, karena berangkat dari hadis innamal a'malu niat, karena Asy-Syafi'i itu memandang di situ ada sisipan kata innama sihatul a'mal. Sementara imam yang lain ada yang mengatakan oh enggak harus, karena itu bukan sihat tapi kamalul a'mal, sempurnanya sebuah perbuatan. Ya, tapi tetap ada perbuatan-perbuatan yang tanpa niat tetap berpahala. Contohnya apa? Tilawatul Quran. Itu sampean gak niat ya tetap berpahala. Tapi kalau perbuatan yang lain untuk membedakan, sama-sama mandi tapi satunya mandi yang bernilai lirafil hadatsil akbari dengan yang mandi biasa, itu harus dibedakan dengan niat. Kan begitu. Hafal kan niatnya? Wah, yang mbak-mbak lancar, setiap bulan mesti niat. Karena kan ada tamu yang datang. Mas-masnya ini enggak tahu setahun berapa kali. Wallahu a'lam. Saya bisa apa kok disekat mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi lalu kemudian Imamuna Asy-Syafi'i contohnya ketika beristimbat hukum, lalu fangsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Asy-Syafi'i mengatakan ai bi ba'di ru'usikum, sebagian sudah mewakili. Imam Malik beda, itu jami. Ru'us itu ya semua, maka dibahasahi semua. Lalu ayatnya sama. Tapi kemudian ketika beristimbat hukum, ya itu enggak hanya dilihat satu ayat itu banyak apa syawahid yang lain yang kemudian bisa memberikan oh jadi rukun wudu itu ini, kan begitu jadinya. Itu namanya istimbat hukum.
Jadi menggali hukum dari sumbernya. Nah, sumber hukum masadir al-ahkam asy-syar'iyyah itu yang muttafaq alaiha itu kan Al-Qur'an, lalu al-hadits, al-sunnah, kemudian al-ijma' wal qiyas. Itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wastadallu ala dzalika biqauli Utsman. Mereka berargumen dengan mengambil dalil ala dzalika terhadap hal itu. Artinya pendapatnya tadi itu yang mengatakan la tastamilu illa ala harfi Quraisyin faqat, itu biqauli Utsman, dengan ucapan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu lirrahti al-Quraisyiyin, kepada kelompok orang-orang Quraisy. Jadi Utsman pernah mengatakan begini, rupane qaul idza ikhtalaftum antum wa zaidun faktubuhu bilisani Quraisyin fa innama nazala bilisanihim idza ikhtalaftum. Jadi ketika periode penulisan Mushaf Utsmani itu, Utsman sudah pesan idza ikhtalaftum, apabila kalian berselisih atau berbeda pendapat, antum yo kalian wa Zaid, dan juga Zaid bin Tsabit sebagai ketua panitia, maka pesannya Utsman begini, faktubu, maka tulislah hu ing Al-Qur'an ini bilisani Quraisyin, dengan lisan atau bahasa Quraisy, lahjah Quraisy, fa innama nazala bilisanihim, maka sesungguhnya Al-Qur'an itu turun dengan lisan Quraisy. Qalu, mereka mengatakan, jadi ini orang-orang tadi itu Tabari, At-Tahawi, Ibnu Hibban, Ibnu Abdil Bar wa ghairuhum yang mendukung pendapat ini mengatakan begini, innal ahrufa, sesungguhnya al-ahruf iku nazalat turun apa al-ahruf fi sadril Islam, ing dalam permulaan Islam, litaisir, tujuannya untuk memberi kemudahan alal ummati, terhadap umat, warafil haraji, dan mengangkat kesukaran, kesulitan, wal masyaqqati, dan ya sama kesukaran. Pokoknya ngangkat sing abot-abot, orang muni kan angel karena macam-macam lahajat, wal masyaqqati anha saking umat. Jadi untuk mengangkat kesulitan, untuk menghilangkan masyaqqah dari umat. Dalam hal apa? Fil qiraati, ing dalam qiraah, yaitu qiraatil Quran. Walamma dzallalat, lan nalikane mengalahkan apa al-alsinatu, oh, ini. Walamma dzullilat, lan nalikane dikalahkan opo al-alsinatu, piro-piro lugot, piro-piro bahasa yang qabilahnya itu macam-macam, di mabni majhulkan saja. Walamma dzullilat opo al-alsinatu, wa murrinat, dan dilatih atau dibiasakan opo al-alsina, jadi lahajat yang macam-macam itu, ala lughati Quraisyin, ing atase bahasa Quraisy, umirat maka diperintah sapa jami'ul qabaili, sekabehane qabilah atau suku-suku, bil qiraati, kelawan membaca, bilughati Quraisyin, kelawan bahasa Quraisy. Kama, lanjutannya ini, kama annal qiraata, kaya sak temene bahwasannya qiraah
bil lughat kelawan bahasa-bahasa al-katsirati kang akeh. Kalau multi language, multi bahasanya macam-macam, kanat ono kanat mongko kanat terjadi atau ono apa matharun niza'un wa khilafun. Matharun konflik, niza'un pertentangan, wa khilafun dan perbedaan, bainal muslimin antara orang-orang muslim. Lidzalika karena hal tersebut, lidzalika karena hal tersebut iktasara maka meringkas, maka apa istilahnya? Iktasara maka apa sing enak, bukan meringkas ya, apa yang pas rek? Jadi gini loh, bahasa-bahasa sing wake ini kalau dibiarkan ketika turunnya qiraat ini tidak oleh Utsman diberi pakem dengan lisani Quraisy, ini khawatir terjadi niza, ada khilaf bainal muslimin. Maka Utsman memerintahkan tadi itu ala lughatin wahidatin wa hiya lughatu Quraisyin, gitu loh. Sing pas apa iktasara itu ya? Menyederhanakan ya. Ngono ya. Lidzalika karena hal tersebut iktasara menyederhanakan sapa Utsman radhiyallahu an ala lughatin wahidatin ing atase lughah wahidatin kang siji, wa hiya utawi lughah wahidah iku lughatu Quraisyin, bahasa Quraisy. Nanti saya jelaskan habis ini sampai titik ini loh. Amal qiraatul mawjudatu, amal qiraat adapun utawi qiraat ini jamak ya, al-qiraat al-mawjudatu yang ada ala kasratiha wa ta'addutiha yang atasnya kebanyakan dan ta'addud berbilangnya. Jadi qiraat-qiraat yang banyak itu ternyata fahiya kulliha, fahiya utawi al-qiraat al-mawjudah iku tumatsilu memerankan harfan ing harf wahidan kang siji faqat. Ternyata qiraat-qiraat yang ada ya ala kasratiha wa ta'addutiha, walaupun qiraat itu berbilang bermacam-macam itu, ternyata dia tumatsil harfan wahidan faqat. Fahiya kulluha tumatsilu harfan wahidan faqat. Jadi yang harus difahami, kenapa Utsman kok mengatakan idza ikhtalaftum antum wa Zaidun faktubuhu bilisani Quraisyin fa innama nazala bilisanihim. Ini saya mengulang penjelasan kalau yang di BSA itu mata kuliah saya yang fiqhul lughah. Jadi kan gini toh. Kalau kita merujuk pada beberapa literatur atau referensi, diantaranya Al-Wasit fi al-adab al-arabi wa tarikhihi, dan di kitab-kitab tarikh adab yang lain, itu ternyata memang bangsa Arab itu ada 3. Ini dulu pernah saya jelaskan, cuman kan ada yang baru masuk sehingga saya ulangi lagi, tidak apa-apa. Yang putra apalagi ini baru semua. Jadi bangsa Arab itu ada tiga jenis, apa istilahnya? Ada al-Arab, namanya al-Arab al-Ba'idah. Bukan Ba'idah pakai ain, bukan ya, pakai Ba'idah, pakai hamzah. Siapa itu? Yaitu bangsa Arab yang sudah musnah, tidak terlacak kecuali kita mendapatkan informasi dari kitab suci Al-Quran. Di antaranya kaum Ad, kaum Thamud, itu masuk al-Arab al-Ba'idah. Tapi semuanya ini termasuk al-Arab al-Ba'idah itu adalah keturunan dari Sam bin Nuh. Karena ketika Nabi Nuh terjadi banjir, itu kan semuanya kan makhluk hidup yang namanya manusia dan makhluk hidup yang lain kan habis semua.
Makanya kita ini termasuk disebut dzurriyyataman hamalna ma'anuh, yaitu anak keturunan orang-orang yang bersama Nabi Nuh, yang dibawa, yang kami bawa, kami selamatkan itu bersama Nabi Nuh ketika terjadi peristiwa banjir besar itu. Nah, dari Al-Arab Al-Ba'ida ada namanya Al-Arab Al-Aribah. Al-Arab Al-Aribah itu adalah orang-orang keturunan Qahtan. Saya singkat aja, tidak usah terlalu dalam. Lalu ada satu lagi Al-Arab Al-Musta'ribah. Ini keturunan dari keturunannya Qahtan ketemu dengan Ismail sampai beranak pinak. Inilah yang menurunkan bangsa Quraisy. Sementara yang tinggal di Mekah itu tidak hanya Musta'ribah, tapi ada yang keturunan Qahtan. Muncullah kabilah-kabilah di antaranya. Ada Qahtaniun dan seterusnya. Kalau kabilah-kabilah dari Al-Musta'ribah itu anak keturunan Nabi Ismail, ada kabilah namanya Mudor, Nizar. Itu dari nama orang, kemudian beranak pinak. Sampai terus garis-garis keturunan pada namanya Fihr. Fihr inilah kakek nomor ke-13, kalau saya tidak salah ya, insya Allah 13 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 apa 11 ya? Karena ada dua pendapat yang mengatakan bahwa yang disebut Quraisy itu ada yang mengatakan Fihr, ada yang mengatakan yang dua di atas Fihr. Kakeknya Fihr itu namanya julukannya Quraisy. Wallahu alam. Nah, sampai turun ke bawah. Lah Quraisy itu punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh kabilah lain. Apa kekuatannya? Pertama, di sana itu ada pusat yang namanya Ka'bah. Ka'bah itu diturunkan dulu itu dari Ismail, karena yang tinggal di situ pertama adalah Ismail dan Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Tuh. Lalu orang-orang Qahtaniun ini dari daerah Yaman berangkat ke sana minta izin tinggal di situ. Tapi tetap yang pegang kendali Ka'bah termasuk urusan pengairan, urusan penjamuan jamaah haji, itu semua dikendalikan oleh anak keturunannya Ismail. Sehingga Quraisy itu punya tiga kelebihan dibanding suku lain. Yang pertama adalah al-amil ad-dini, faktor religi. Ya kan? Karena dia Ka'bah pusatnya. Yang kedua, al-amil al-iqtisadi, yaitu urusan ekonomi. Quraisy itu lebih mapan. Kenapa? Karena Quraisy itu sudah punya tradisi yang lama, dia melakukan ekspansi untuk ekspedisi atau ekspansi, perjalanan dagang. Ekspedisi ya. Pengiriman. Tapi ya mereka jalan dulu. Makanya sampai diabadikan dalam Al-Qur'an tuh li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita syita was-shaif. Lalu yang ketiga, ada faktor secara sosial. Quraisy itu punya kedudukan yang lebih tinggi. Ketika turun Al-Quran, mengapa kok lebih dominan bahkan disebutkan dengan bahasa Quraisy? Karena Quraisy itu punya tiga kekuatan ini. Apalagi di sana itu setiap tahun itu ada parade sastra. Jadi parade sastra di pasar-pasar, ada pasar Ukal, ada pasar-pasar yang lain. Tetapi yang juara-juara itu setiap tahun itu ditampilkan ketika musim haji. Kan begitu? Lalu yang juara itu karya sastranya ditempel di dinding Ka'bah, maka disebut al-mu'allaqat. Jadi al-mu'allaqat. Nah, ketika nulis atau menggubah sastra, maka sastra itu disitulah cikal bakalnya bahasa persatuan Arab. Maka orang dari kabilah mana-mana itu mau tidak mau berkumpul di situ. Yang Quraisy punya kelebihan tadi itu, sehingga dominasi bahasa Quraisy itu melebihi bahasa-bahasa atau lahjah-lahjah kabilah-kabilah yang lain. Faham? Maka disitulah cikal bakal bahasa namanya al-lugha al-arabiyyah al-mushtarakah. Lah dari al-mushtarakah itulah Al-Quran kemudian diturunkan. Agar apa? Agar bisa difahami semua kabilah. Jadi seakan-akan ketika Utsman mengatakan dengan lisan Quraisy itu hanya Quraisy saja. Padahal Quraisy itu juga terkadang yang digunakan oleh orang-orang untuk syair itu mengadopsi dari bahasa lain, gaya bahasa yang lain. Bisa begitu. Contoh, orang Quraisy itu kalau membaca Hamzah itu senangannya tashil. Apalagi kalau Hamzah double gitu ya. Hamzah yang kedua itu nyeret. Itu antara
Enggak, bukan tahqiq, bukan realisasi hamzah murni, enggak. Ya sama kayak bacaan kita cuma satu itu a'jamiyun. Itu satu yang pasti. Kalau yang boleh milih kan seperti apa? Qul adzakara ini kan boleh dibaca tasil. Qul adzakara tapi jarang itu yang setoran lalu qul adzakara ini. Lekat minta tasile kadang wis bulet. Nah, ini berarti untuk belajar qiraat masih butuh terus latihan. Nah dari situ maka Quraisy itu disebut sebagai koyok-koyok iki bahasa Quraisy, padahal itu juga bisa jadi mengakomodir bahasa lain. Tapi karena Quraisy punya dominasi yang tadi itu, maka ketika disebut bahasa Quraisy itulah sesungguhnya bahasa persatuan, al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah, yang dengan bahasa itu Al-Qur'an diturunkan. Gitu loh. Ini secara ringkasnya begitu. Ini kalau dirinci satu nggak selesai itu lama itu. Ya, itu terkait dengan ungkapan yang disampaikan oleh Utsman ibnu Affan. Waktu ini kata minta. Ternyata pendapat ini, ya pendapat yang kelompok pertama ini itu memiliki kelemahan. Itulah yang kemudian dijelaskan dalam paragraf berikut ar-raddu ala hadzal qauli, yaitu penolakan terhadap pendapat ini. Ini yang mengungkapkan kelemahannya. Jadi pendapatnya At-Tabari At-Tahawi yang mengatakan bahwa mushaf Utsmaniyah itu hanya mengakomodir satu harf, yaitu harfi Quraisyin atau lisan Quraisy atau lughat Quraisy. Ternyata jawabannya ini. Yang pertama, la yastaqimu apa al-istidlalu biqauli Utsman radhiyallahu anhu. La yastaqimu ora lurus, artinya tidak bisa dijadikan pegangan. Opo al-istidlal, mengambil dalil biqauli Utsmana, dengan qaulnya Utsman ibnu Affan. Ala ma dhahabu ilai, terhadap sesuatu yang dhahabu ilai, yang mereka berpendapat seperti ini. Kenapa? Nah ini lanjutannya. Li'annal maqsuda min idza ikhtalaftu. Li'annal maqsuda karena sak temeni al maksud min dari kata-katanya Utsman yang mengatakan idza ikhtalaftum, apabila kalian berbeda pendapat. Jadi maksud dari idza ikhtalaftum apa? Iku ikhtilafuhum fir rasmi wal kitabah, yaitu perbedaan mereka dalam hal rasm tulisan, wal kitabah dan kitabah. Lal ikhtilafa, bukan perbedaan fi jauharil alfad, pada intisari piro-piro lafad, wa bunyatil kalimati, dan bangunan kata atau kalimatnya. Bukan pada bangunan kata. Kalimat itu kan dalam bahasa Arab kan kalimat, tapi maksudnya adalah kata. Makanya ada kalimat fi'il, kalimat isim, kalimat harf, itu kata maksudnya. Dalilnya dari mana? Bidalili kalimati faktubu, dengan dasar dalil kalimat faktubu. Utsman mengatakan faktubu, maka tulislah bilisani Quraisy. Berarti ini urusannya urusan tulisan, urusan kitabah, urusan rasm, bukan urusan qiraat dalam perbedaan intisari dari lafadznya itu setiap kata, bukan. Tapi tulisan. Ini jawabannya. Lalu yang kedua, makna qauli Utsman radhiyallahu an, utawi makna kata-katanya Sayyidina Utsman radhiyallahu an yang mengatakan nazala bilisanihim, bahwa Al-Qur'an turun dengan lisan Quraisy, ai fi badiil amr. Jadi pilihannya itu maksudnya Utsman karena pada mulanya fi badiil amr, itu pada mulanya. Jadi pada mulanya Quran turun dengan lisan Quraisy, tapi seiring berjalannya waktu ternyata kan Rasulullah itu dalam hadis yang kemarin sempat kita bahas itu, nama Jibril itu aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Maka yang berikutnya itu tidak hanya lughah Quraisy gitu loh. Atau pilihannya begini, anna mu'dhamahu, atau bahwasannya mayoritas, ya
mayoritas Al-Qur'an iku nazala bilisani Quraisyin. Tadi itu karena faktor tadi yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga bahasa Quraisy itu mendominasi. Sehingga yang dimaksud itu bukan semuanya Quraisy, tapi mu'dhamahu anna mu'dhamahu nazala bilisani Quraisyin. Mafhum? Iki rada mikir aja niki. Li'annaha kanatil lughatul li'annaha krana sak temene lisan Quraisy iku kanat ono apa lisanu Quraisy iku al-lughatan namudzajiyata, yaitu bahasa an-namudzajiyah, yaitu sebagai bahasa yang namudzaj itu makna aslinya kan contoh. Dia yang seakan-akan mewakili bahasa-bahasa yang lain karena dia punya kelebihan tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Ada faktor agama, ada faktor ekonomi, ada faktor sosial. Sehingga bahasa Quraisy itu menjadi representasi gitu loh. Jadi bahasa yang merepresentasikan bahasa-bahasa Arab yang lain sebagai al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah. Binisbati lisairil lahajatil arabiyyah. Binisbati kelawan nisbat atau di sandaran lisairil lahajat pada semua lahajat al-arabiyyah yang ada di kabilah-kabilah Arab ketika itu. Wa yakunu lan ana apa dzalika hal tersebut min qabili, ini termasuk kelompok ketika kaitannya dengan majaz itlaqil kulli wa iradatil ba'd. Jadi mengucapkan keseluruhan tapi yang dimaksud adalah sebagian. Atau pilihannya Utsman itu ketika mengatakan nazala bilisanihim itu karena ya koyok-koyok him itu Quraisy semua, padahal ini itlaqil kul menyebutkan semua tapi maksudnya sebagian bahasa Al-Qur'an itu ya bukan lughah Quraisy asli gitu loh. Jadi masuk bagian itu itlaqil kul wa iradatil ba'd, atau dalam ungkapan yang lain ada yang mengatakan wa iradatil juz, kan begitu, juz'i. Dan itu orang Arab biasa begitu itu. Mithlu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Orang-orang munafik itu kan mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nar dan seterusnya itu mereka ini yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, memasukkan asabi itu maknanya jari-jari, koyok-koyok kabeh, fi adhanihim dalam telinga mereka, padahal kan dimaksudkan ujung jari karena jari tidak mungkin semuanya masuk. Itu namanya majaz mursal min itlaqil kul wa iradatil ba'd atau al-juz'i itu. Jadi begitu. Ini jawaban yang kedua. Jawaban yang ketiga, saya kemarin punya hutang cerita. Mau cerita dulu apa jawaban yang ketiga? Kalau cerita tidak nutut lagi nih. Maghrib ini. Gini aja, ini tak tutup nomor telu. Nanti ceritanya pekan depan sebelum kita mulai ngaji sampai tagih. Saya cerita dulu aja kan gitu. Nanti insya Allah satu kali pengajian isinya cerita semua. Saya lanjutkan ketiga dulu ya. Yang ketiga, ar-raddu ala hadzal qaul, untuk menolak pendapat ini. La yujadu dalilun ala anna Utsmana amara bi kitabatil masahifi ala harfin wahidin. Tidak ditemukan apa dalil ala anna Utsmana, bahwasanya Sayyidina Utsman iku amara, memerintah sapa Utsman, memerintahkan bi kitabatil masahif, dengan menulis mushaf Utsmani itu ala harfin wahidin, hanya dengan satu harf. Ternyata tidak ada dalilnya. Wa taraka baqiyatal ahrufi sittah, dan meninggalkan sapa Utsman baqiyatal ahrufi ing sisa huruf-huruf as-sittati yang 6. Dari sab'ati ahruf tulis satu, yang lain ditinggalkan. Enggak.
Balakan tetapi wujudul qiraatil muta'addidatil mukhtalifati fil Qur'anil Karim. Balakan tetapi wujudul qiraati, adanya qiraat al muta'addidati yang berbilang, yang bermacam-macam, al mukhtalifati yang berbeda-beda, varian, yang bervariasi, fil Qur'anil Karim ing dalam Al Qur'anil Karim iku dalilun, sebagai dalil atau bukti ala baqa'i tilkal ahruf, ing atase tetepe mengkono-mengkono pira-pira huruf al munazzalati yang diturunkan. Jadi adanya qiraat yang bermacam-macam itu bukti bahwa al-ahruf al-munazzalah itu tetap lestari, tetap ada. Kan Utsman itu hanya urusan tulisan, padahal satu tulisan dulu pernah saya singgung, satu tulisan itu bisa mengakomodir lebih dari satu bacaan. Karena tulisan Utsman belum mengenal simbol harokat atau nuqtatul i'rab, juga belum mengenal titiknya huruf nuqtatul i'jam, belum mengenal itu, sehingga bisa mengcover. Makanya kecuali bacaan yang kemarin saya contohkan itu sari'u wasari'u, maka yang daerah Kufah tulisannya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Kalau yang qiraatnya siapa yang sari'u itu? Saya kemarin sempat penasaran itu, saya tanyakan ke teman saya yang pakar rosem itu. Penasaran saya begini, itu kan Utsman menulis dengan dua versi tulisan. Pertanyaannya begini, dulu zaman Nabi ketika ada dua versi qiraat itu, kan itu semuanya mutawatirah qiraatnya, semuanya kan sambung sanadnya sampai Rasulullah. Pertanyaannya begini, dulu zaman Nabi ketika Nabi memerintahkan menulis ayat ini, itu ditulis yang mana? Atau dua-duanya ada tulisannya? Sudah. Pertanyaan kedua, zaman Abu Bakar sampai zaman Umar, itu salinan mushaf itu hanya ada satu, itu untuk dokumen negara. Nah ketika ditulis sebagai dokumen negara yang hanya satu salinan, itu ditulis menggunakan qiraat sari'u apa wasari'u. Ternyata jawabannya beliau sendiri belum menemukan itu. Malah saya dikirimi PDF beberapa kitab tentang rosem berbahasa Arab, jadi dikirimi, coba jenengan mungkin nanti kalau baca-baca di sini mungkin ketemu. Jadi belum ketemu. Jadi masih wallahu a'lam bishawab jawabannya itu. Jadi kemarin saya mikirnya begitu, iya ya. Berarti yang paham maksud saya ya pertanyaannya ya. Jadi ketika Utsman menulis dengan dua versi, kan kalau bisa diakomodir oleh satu tulisan, Utsman akan menulis dengan satu rosem. Contohnya seperti Maliki, itu nulisannya ya tetap gitu tulisan rosemnya, tanpa alif yang dhahiro. Tapi karena makanya disebut dengan matobi'i yang muqaddari. Jadi itu dalam qiraat itu tetap bisa dibaca panjang walaupun tulisannya tidak ada alif yang dhahiro. Tapi kalau sudah muncul alifnya dhahiro, maka tidak bisa dibaca pendek. Dia tidak bisa mengakomodir riwayat yang berbeda. Dulu pernah saya sampaikan itu. Jadi kalau Maliki Yaumiddin ada yang baca panjang, ada yang pendek. Tapi kalau Qulillahumma Malikal Mulki itu semua membaca panjang. Malikin Nas semua membaca pendek. Makanya ada orang imami maca Malikin Nas. Qiraatnya siapa? Qiraat saya. Wah, ngarang. Wis mesti keliru. Wallahu a'lam bishawab. Maghrib ini. Ngapunten nggih, hari ini tadi kok mundur. Apa dirubah lagi jam ngajinya? Aduh. Yes, nanti kita bicarakan secara kekeluargaan dan secara adat. Gimana lah? Nanti gimana baiknya lah. Oke, matur nuwun atas perhatiannya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuh waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.